Hai guys, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Dina Ayu Alistiani. Di sebelah saya Aisyah Andara Rizkila. Dan di sebelah saya Inaya Widya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana desalinasi mengubah air laut menjadi air minum. Di seluruh dunia, kebutuhan manusia terhadap air bersih terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kenyataannya, sumber air tawar semakin terbatas akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan meningkatnya sektor penggunaan air. Padahal, lebih dari 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Namun sayangnya, sebagian besar merupakan air laut yang tidak dapat langsung diminum. Tapi, apakah mungkin kita dapat mengubah air laut menjadi air minum? Jawabannya, iya, bisa. Dan teknologi itulah yang biasa kita sebut desalinasi. Air laut mengandung mineral dan garam yang jumlahnya sangat banyak. Karena itulah yang membuat air laut rasanya menjadi asin. Nah, teman-teman tahu nggak tujuan utama dari desalinasi itu apa? Jadi, tujuan utama dari desalinasi adalah untuk memisahkan garam tersebut sehingga airnya kembali murni dan aman untuk dikonsumsi. Prosesnya memang terdengar sangat sederhana, namun teknologinya melibatkan rekayasa canggih yang kini digunakan di seluruh dunia. Teman-teman tahu nggak kalau ada dua metode utama yang sering digunakan dalam desalinasi modern, yaitu distilasi dan reverse osmosis. Keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda, namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghasilkan air yang bersih, jernih, dan layak diminum. Distilasi adalah metode yang sudah dikenal sejak lama. Dalam proses ini, air laut dipanaskan hingga mendidih. Ketika berubah menjadi uap, garam dan mineralnya tertinggal karena mereka tidak ikut menguap. Uap tersebut didinginkan kembali sehingga berubah menjadi air cair yang lebih murni. Secara sederhana, ini seperti menampung uap dari panci air mendidih, lalu membiarkannya menetes menjadi air baru. Meskipun efektif, distilasi membutuhkan energi yang cukup besar untuk memanaskan air. Karena itulah, metode ini lebih umum digunakan di negara-negara kaya energi seperti wilayah Timur Tengah. Reverse osmosis adalah metode yang lebih modern dan kini banyak digunakan. Tidak ada proses pemanasan besar, justru air laut ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi untuk melewati membran super tipis. Nah, teman-teman tahu nggak seberapa tipis sih membran tersebut? Jadi, membran tersebut tipisnya itu lebih tipis dari sehelai rambut manusia, sehingga hanya molekul air yang cukup kecil yang dapat melewatinya. Sementara garam, virus, bakteri, dan partikel lainnya tertahan. Nah, metode reverse osmosis lebih banyak digunakan karena lebih hemat energi, lebih cepat, dan menghasilkan air dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itulah mengapa pabrik desalinasi modern di dunia kini beralih ke reverse osmosis. Setelah melewati proses utama, air belum bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Air tersebut harus disaring kembali melalui beberapa tahap, seperti penyeringan karbon, penyinaran ultraviolet, hingga penyesuaian mineral. Hal ini bertujuan untuk memastikan air benar-benar aman dikonsumsi, memiliki rasa yang natural, serta memenuhi standar kesehatan. Banyak negara yang sangat bergantung pada desalinasi,
terutama daerah yang secara geografis sulit memperoleh air tawar, seperti negara-negara di Timur Tengah, pulau-pulau kecil, kota-kota pesisir, hingga negara dengan iklim kering menggunakan desalinasi sebagai sumber air utama. Tanpa teknologi ini, pasokan air untuk minum, sanitasi, pertanian, dan industri akan sangat terbatas. Desalinasi bukan hanya solusi bagi kekeringan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk ketahanan air jangka panjang. Walaupun sangat membantu, desalinasi juga memiliki tantangan loh teman-teman. Prosesnya membutuhkan energi yang sangat besar. Dan limbah garam pekat harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari ekosistem laut. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang. Kini, banyak negara yang menggabungkan desalinasi dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga angin. Nah, teman-teman tahu nggak? Di masa depan, desalinasi diprediksi akan menjadi pilar utama penyediaan air bagi dunia. Desalinasi mengubah sesuatu yang dulunya tidak dapat dikonsumsi menjadi harapan baru bagi jutaan umat. Teknologi ini menyatakan bahwa inovasi dapat membantu kita dalam menjaga ketersediaan air untuk masa kini dan masa yang akan datang.